Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas SI 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Machine Learning. Oke, masuk bab satu, pendahuluan. Apa itu Machine Learning? Machine Learning adalah ilmu pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya. Sistem komputer menggunakan algoritma algoritma machine learning untuk memproses data histori berjumlah besar dalam mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data input yang diberikan. Misalnya ilmuwan ilmuwan data dapat melatih aplikasi medis untuk mendiagnosis kanker dari gambar sinar X dengan cara menyimpan jutaan gambar yang dipindai dan diagnosis yang sesuai. Lalu kita masuk ke poin kedua, itu adalah sejarah singkat machine learning. Sejak penemuan komputer, orang mulai mencari tahu tentang bagaimana komputer dapat bekerja. Awal mulanya ketika Arthur Samuel berhasil menciptakan program checkers di komputer IBM pada tahun 1952. Program ini mempelajari gerakan yang dapat memenangkan permainan kotak-kotak dan menyimpan gerakan ini dalam memori. Istilah pembelajaran mesin pada dasarnya adalah proses komputer untuk belajar dari data. Tanpa data, komputer tidak dapat belajar. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari mesin, jika Anda ingin mempelajari pembelajaran mesin, Anda pasti akan terus berinteraksi dengan data Anda. Semua pengetahuan tentang machine learning pasti terkait dengan data. Datanya mungkin sama, tetapi algoritma dan pendekatannya untuk mencapai hasil yang lebih optimal itu bisa berbeda-beda. Lalu kita masuk ke bab 2, itu ada dasar-dasar machine learning. Kita masuk poin pertama, itu ada definisi machine learning. Adalah ilmu yang mempelajari cara mengembangkan algoritma dan model statistik untuk memungkinkan komputer menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit. Konsep dasar machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Konsep dasar machine learning mencakup tiga komponen utama, yaitu data, model, dan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya, jenis-jenis machine learning. Umumnya ada tiga jenis model yang digunakan dalam machine learning. Yang pertama itu adalah supervised learning, adalah model learning yang menggunakan data pelatihan berlabel atau data terstruktur. Untuk memetakan fitur tertentu di label, dalam supervised learning, outputnya diketahui seperti mengenali gambar apel dan model dilatih menggunakan data dari output yang diketahui secara sederhana untuk melatih algoritma mengenali gambar apel. Berilah gambar yang diberi label sebagai apa. Algoritma supervised learning paling umum digunakan saat ini meliputi linear regression, polynomial regression, k-nearest, naive Bayes, decision trees. Lalu selanjutnya ada unsupervised learning, adalah model machine learning yang menggunakan data tidak berlabel atau data tidak terstruktur untuk mempelajari pola. Tidak seperti supervised learning, output output tidak diketahui sebelumnya. Sebaliknya, algoritma belajar dari data tanpa input manual dan mengkategorikannya ke dalam grup berdasarkan atribut. Misalnya, jika algoritma diberi gambar apel dan pisang,
Algoritma tersebut akan bekerja dengan sendirinya untuk mengkategorikan gambar mana yang merupakan apel dan gambar mana yang merupakan pisang. Unsupervised learning dapat digunakan dalam permodelan deskriptif dan pencocokan pola. Algoritma unsupervised learning paling umum digunakan saat ini meliputi fuzzy-means, key-means, clustering, hierarchical clustering, partial least squares. Eh, Ada juga pendekatan campuran terhadap machine learning yang disebut semi-supervised learning, yang di mana hanya beberapa data yang diberi label. Dalam dalam semi-supervised learning, algoritma harus mencari tahu cara mengatur dan menyusun data untuk mencapai hasil yang diketahui. Misalnya, model machine learning diberitahu bahwa hasilnya adalah peer, tetapi hanya sebagian data pelatihan yang diberi label sebagai peer. Lalu yang ketiga itu adalah ada reinforcement learning, adalah machine learning yang dapat digambarkan sebagai belajar sambil praktik. Melalui serangkaian eksperimen uji coba. Seorang agen belajar cara melakukan tugas yang ditentukan melalui feedback loop hingga performanya berada dalam rentang yang diinginkan. Agen menerima dukungan positif ketika melakukan tugas dengan baik dan penguatan negatif ketika performanya buruk. Contoh reinforcement learning adalah saat peneliti Google mengajarkan algoritma reinforcement learning untuk memainkan game Go, model ini tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang aturan Go dan hanya memindahkan potongan secara acak dan mempelajari gerakan terbaik untuk dilakukannya. Algoritma ini dilatih untuk penguatan positif dan negatif hingga di titik mana model machine learning dapat mengalahkan pemain manusia di dalam game. Lalu selanjutnya, komponen utama machine learning. Menurut Facelift et al. Pada tahun 2019, machine learning terdiri atas beberapa komponen. Yaitu yang pertama ada pembelajaran. Pada bagian ini, algoritma digunakan sebagai dasar untuk proses pembelajaran suatu program komputer. Algoritma yang digunakan berdasarkan masalah yang ingin diselesaikan oleh pembuat machine learning, karena setiap masalah memiliki kecocokan algoritma yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada kumpulan data. Kumpulan data merupakan kumpulan dari berbagai data-data mentah yang akan dipelajari suatu program komputer dan dalam machine learning. Kumpulan data ini dapat berlabel maupun tidak berlabel. Pada kumpulan data ini, program komputer mencari data sampel dengan jumlah yang cukup untuk pembelajaran program komputer tersebut supaya program komputer tersebut dapat memahami struktur masalah yang diberikan. Lalu yang ketiga ada representasi. Representasi merupakan proses komputer dapat merepresentasikan untuk menggambarkan data-data berdasarkan fitur yang dipilih sehingga dapat digunakan untuk proses pembelajaran program komputer tersebut. Misalkan untuk mengklarifikasikan gambar bentuk suatu objek, maka program komputer akan membuat gambar tersebut diwakilkan sebagai nilai array. Nantinya setiap sel pada gambar akan berisi nilai dalam warna nilai dalam warna dalam satu pixel. Lalu yang ketiga itu ada tujuan. Pada bagian ini menggambarkan alasan dari belajarnya program komputer berdasarkan data-data untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan ini membantu menentukan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran dan representasi apa yang digunakan dalam program komputer. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada target. Pada bagian ini menggambarkan apa yang dipelajari dan juga hasil yang didapatkan oleh program komputer dalam belajarnya. Target dapat berupa menggambarkan data yang sesuai dengan pola tertentu, memprediksikan masa depan, respon terhadap
stimulus dan klasifikasi data yang memiliki label. Lalu kita masuk poin selanjutnya itu ada penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ada bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, machine learning dapat dimanfaatkan untuk mengenali gejala penyakit pada pasien sejak dini. Machine learning akan menyimpan data pasien sebelumnya dan mencatat gejala-gejala yang mereka alami. Jadi pada saat nanti ada pasien baru, bisa langsung dikenali jenis penyakitnya dan mencocokkan informasi dari data pasien lama. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada bidang pengembangan teknologi. Hadirnya machine learning terbukti menjadi suatu inovasi yang memudahkan kehidupan manusia. Dengan machine learning, sekarang kita bisa membuat tulisan tanpa harus mengetik di keyboard, cukup dengan berbicara saja, maka sistem akan langsung mengubahnya menjadi teks yang bisa dibaca. Selain itu, machine learning juga digunakan dalam pengenalan biometrik hingga sistem kendali otomatis. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada bidang surat menyurat. Machine learning ternyata juga bisa diterapkan pada email atau surat elektronik. Penerapan machine learning pada email bisa dilihat pada fitur spam. Pihak penyedia email itu mempelajari karakteristik surat yang dianggap spam oleh pengguna. Jadi saat muncul surat yang mirip akan langsung dimasukkan ke dalam kategori spam dan tidak masuk ke dalam inbox. Lalu kita masuk poin selanjutnya itu adalah keunggulan machine learning. Yang pertama itu ada pengenalan pola. Makin banyak data yang dikonsumsi oleh algoritma machine learning, makin baik pula algoritma menentukan tren dan pola dalam data tersebut. Misalnya situs e-commerce dapat menggunakan machine learning untuk memahami cara orang lain berbelanja di situs mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik atau menemukan data tren yang dapat menciptakan peluang produk baru. Lalu keunggulan selanjutnya itu ada otomatisasi. Machine learning dan kecerdasan buatan dapat menyelesaikan banyak pekerjaan, membosankan dan merepotkan bagi pekerjaan manusia. Utilitas seperti otomatisasi proses robotik dapat melakukan beberapa tugas bisnis yang membosankan yang membuat orang tidak dapat melakukan pekerjaan lebih bermakna. Algoritma computer vision dan deteksi penolakan dapat membantu robot memilih dan mengemas item dari jalur perakitan, deteksi penipuan, dan penilaian ancaman machine learning yang selalu aktif dapat membantu menemukan celah keamanan sebelum masalah itu terjadi. Selanjutnya keunggulan yang ketiga itu adalah eh, perbaikan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan jenis data yang tepat, algoritma machine learning akan terus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah set data GPT-3 yang terus berupaya meningkatkan cara teks yang dihasilkan. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya itu adalah keunggulan machine learning. Yang pertama itu potensi bias. Eh, Selanjutnya adalah, sorry di sini saya typo, itu adalah kelemahan dari machine learning. Yang pertama itu adalah potensi bias. Seringkali bagus tidaknya machine learning tergantung pada data yang diberikan. Jika algoritma machine learning
diberikan set data yang bias, maka algoritma tersebut akan memberikan hasil yang bias juga. Lalu yang kedua, itu ada akuisisi data. Machine learning dapat memerlukan banyak data agar berguna. Karena banyak kasus, pengguna machine learning didasarkan pada supervised learning. Langkah awal yang penting untuk melatih algoritma adalah dengan memperoleh dan membersihkan data terstruktur. Hal ini mungkin sulit dilakukan jika data berada di berbagai lokasi terpisah dalam satu organisasi. Lalu kelemahan yang ketiga itu adalah perlu keahlian teknis. Meskipun machine learning, kecerdasan buatan, dan vendor cloud mencoba membuat semudah mungkin untuk mengatur dan menjalankan algoritma machine learning, organisasi seringkali memerlukan programmer dan data science untuk memahami dan memanfaatkan algoritma pelatihan dan hasilnya. Lalu kelemahan yang keempat itu ada resource intensif. Machine learning dapat memakan banyak waktu karena memerlukan banyak sumber daya, komputasi, dan jam kerja karyawan untuk mulai memproses data dan mencapai hasil. Lalu kita masuk bab ketiga itu penutup. Kesimpulannya adalah machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kemampuannya tanpa perlu diprogram secara langsung. Dengan menggunakan algoritma statistik, komputer dapat menemukan pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan yang lebih akurat. Perkembangan machine learning dimulai pada tahun 1952 melalui penemuan program checkers oleh Arthur Samuel yang memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalamannya. Secara umum, machine learning terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ada data, model, dan proses pembelajaran. Ada beberapa jenis machine learning seperti supervised learning dengan data yang berlabel, unsupervised learning dengan data yang tidak berlabel, dan reinforcement learning yang mengandalkan umpan balik berupa eh, penghargaan atau hukum. Eh, masing-masing je- Masing-masing jenis ini digunakan sesuai dengan jenis masalah yang ingin diselesaikan. Komponen penting dalam machine learning adalah algoritma, kumpulan data, representasi data, tujuan pembelajaran, dan target yang ingin dicapai. Kualitas dan jumlah data sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan dari model machine learning. Penerapan machine learning sudah sangat luas seperti dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit di dunia teknologi untuk otomatisasi tugas. Kalau di email itu menyaring email spam. Lalu kegunaan machine learning adalah kemampuannya untuk mengenali pola, mengotomatisasi secara rutin dan terus memperbaiki diri berdasarkan data yang ada. Namun tantangan yang perlu diperhatikan adalah potensi bias dalam data, eh, kesulitan memperoleh dan membersihkan data, serta kebutuhan akan keahlian teknis untuk mengelola algoritma. Selain itu, machine learning memerlukan sumber daya yang cukup besar dan waktu yang tidak sebentar untuk menghasilkan hasil yang optimal. Secara keseluruhan, machine learning memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap kualitas data dan sumber daya yang digunakan agar hasilnya bisa maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk presentasi makalah yang berjudul Machine Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.